Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Syana. Buat kamu yang baru pertama nonton video ini, selamat datang. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment kalau video ini bermanfaat buat kamu. Oke, aku langsung aja share tentang pengalaman aku interview di PT Infomedia Nusantara untuk posisi OBC Sisi di Telkom. Untuk daftar langsung masuk ke website resmi PT Infomedia Nusantara. Mereka itu perusahaan outsourcing yang diawasi langsung oleh PT Telkom Indonesia, jadi sudah terpercaya. Untuk posisi ini ada beberapa tahap rekrutmen. Yang pertama psikotes, kemudian interview HRD SSO atau dari pihak outsourcing. Selanjutnya interview dengan user, ada masa training, baru tanda tangan kontrak. Untuk aku sendiri, jarak dari psikotes ke panggilan interview HRD SSO kurang lebih 8 hari. Untuk daftar jadwal di interview HRD SSO, kamu bisa pilih jadwal sendiri, tapi memang harus di jam tengah malam, 00:01 itu udah mulai dibuka jadwal baru dan sepersekian menit udah penuh. Jadi siap-siap begadang aja buat kamu yang nyari jadwal interview HRD SSO-nya. Untuk posisi OBC, interviewnya via WhatsApp, via telepon WhatsApp, nggak video call, tapi untuk beberapa posisi yang lain ada yang video call. Sebelum ditelepon oleh HRD, pihak mereka juga menanyakan kesediaan kita bisa hadir atau enggak gitu, via chat WhatsApp. Aku daftar interview HRD SSO-nya itu jam 10 sampai jam 11 siang dan ditelepon jam 11 kurang 10-an. Karena tiap orang juga cuma dikasih waktu 10 menit. Pertanyaan pertama sampai pertanyaan ketiga itu basic, kayak perkenalan diri, kemudian kelebihan dan kekurangan, kegiatan sehari-hari apa, karena aku fresh grade, dengan jarak dari wisuda ke wawancara yang sekarang itu cukup lama, jadi aku ditanya kegiatan sehari-hari apa. Selanjutnya ditanya kesulitan pada masa kuliah, karena aku fresh grade ya, mungkin buat yang punya pengalaman ditanya kesulitan pas di pekerjaan sebelumnya itu apa aja. Selanjutnya aku ditanya pernah bekerja di bidang sales, marketing, atau dengan target. Kemudian disuruh jelasin juga posisi yang dilamar itu job desk-nya apa sih. Dan yang paling bikin kaget adalah ditanya mau gaji berapa katanya. So aku jawab aja sekian-sekian. Kemudian yang bikin lebih kaget lagi, kata HRD-nya, siap gak kalau di posisi OBC ini gak ada gaji pokok dan digaji sesuai dari target yang tercapai. Untuk pertanyaan ini aku jawab siap, akan aku coba. Dan untuk kamu yang pernah kerja di posisi ini, tulis di komen ya pengalaman kamu tentang kompensasi yang didapat, iya gak sih sesuai target atau ada gaji pokoknya juga. Dan yang terakhir pasti pertanyaannya, ada pertanyaan ke pihak HRD-nya. Nah, segitu aja sih pertanyaan dari HRD-nya. Sekarang aku mau sharing pengetahuan aku tentang posisi OBC sisi ini. Oke, di bidang contact center atau disingkat sisi, itu ada OBC, ada IBC. OBC itu outbound call. Kalau IBC inbound call. Sering dibilang agent OBC atau agent IBC ya. Untuk agent OBC, tugasnya adalah menelpon keluar, karena out ya, menelpon keluar ke pihak customer untuk menjual atau menawarkan produk perusahaan dengan target yang sudah ditentukan oleh perusahaan.
kemudian melakukan verifikasi data ke customer, dan membuat laporan pemesanan customer dengan lengkap. Jadi intinya adalah OBC ini marketing atau ya sales, langsung menjual ke customer lewat telepon. Beda dengan IBC atau inbound call, itu mereka menerima telepon dari customer. Jadi buat customer yang ada keluhan atau pertanyaan, mereka masuk ke agent IBC. Dan skill atau persyaratan untuk jadi agent OBC itu, yang aku tahu harus bisa public speaking, kemudian marketing and salesnya bagus, berbicaranya itu nggak pakai logat, dan juga intonasinya atau pelafalannya jelas, bisa dimengerti. Agent OBC juga ada supervisornya dan juga diawasi oleh QA. Nah, pihak QA ini atau quality assurance ini akan mengevaluasi rekaman agent saat online. Oke, karena videonya belum sampai 10 menit, aku mau share juga jawaban aku tentang perkenalan diri. Usahakan sisipkan juga beberapa kelebihan yang cocok dengan posisi yang dilamar. Begitupun ketika menjawab tentang kekurangan dan kelebihan. Dan untuk kekurangannya itu, usahakan bukan kekurangan yang bisa membuat fatal posisi kamu. Buat contoh nih, misalkan suka menunda pekerjaan atau manajemen waktu yang kurang baik, maka disiasati atau ditangani dengan selalu mencatat pekerjaan sesuai skala prioritas agar bisa selesai tepat waktu. Dan untuk menjawab kelebihan, usahakan juga yang nyambung sama posisi OBC. Kalau aku waktu itu jawab, saya seorang yang fokus, saya mampu mengetik dengan cepat, sebagaimana pengalaman saya waktu magang bla 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 di bidang administrasi, kayak gitu, berhadapan dengan banyak orang, dengan banyak karakter. Oh iya, HRD juga nanya tentang NPWP, jadi buat yang belum bikin NPWP, segera bikin. Terus pertanyaan tentang kegiatan sehari-hari, walaupun fresh grad, gak cuman bilang kegiatan sehari-hari melamar kerja, enggak juga kan. Jadi jawab kayak ikut seminar online atau ikut beberapa training untuk meningkatkan kualitas diri, kayak gitu. Selanjutnya, pertanyaan tentang kesulitan masa kuliah. Jangan cuma sebutkan kesulitannya apa, tapi sebutkan juga solusi kamu apa untuk menyelesaikan kesulitan itu. Jangan sebutkan kesulitan yang gak nyambung ya, misal waktu kuliah aku sulit di mata kuliah bla bla bla. Usahakan cari pengalaman kamu yang sesuai dengan pekerjaan ini. Misalkan staff office itu harus bisa berinteraksi dengan suara, dengan berpuluh-puluh customer dalam sehari kan. Dan untuk penjualan pun pasti ada penolakan, ya nggak sih? Berarti di situ harus ada manajemen emosi, biar intonasi gak naik atau gak keluar kata-kata yang gak baik. Waktu itu kurang lebih ya aku jawab kayak gini. Kesulitan pada masa kuliah, Bu, waktu itu tepatnya di masa PKL atau magang. Di situ saya berada di bagian administrasi, khususnya pendaftaran. Saya harus berinteraksi dengan 80 lebih klien dalam satu hari. Namun dengan kemampuan komunikasi yang baik dan fokus, saya bisa menjalankan posisi tersebut dengan baik.
Nah, terus kan di perkenalan diri di awal aku bilang aku fresh grade yang gak punya pengalaman kerja. Tapi tiba-tiba HRD nanya, pernah bekerja di sales atau marketing atau dengan target? Ya aku jawab, gak pernah bu, tapi masa kan gitu doang ya jawabannya. Sebisa mungkin aku tambahin jawaban tapi tetap jujur gitu. Jadi aku jawab aja kayak gini, saya tidak punya background pekerjaan di bidang sales, marketing, atau dengan target, Bu, tapi saya punya online shop. Di sana saya membuat target saya sendiri dan berhasil memenuhi target setiap bulannya. Jadi maksud aku, kita tuh harus mencoba memberikan kepercayaan kepada diri kita sendiri. Kalau kita tuh mampu dan tugas kita itu cuman mencoba aja. Karena segala keputusan itu pasti baik dari Allah. Oke semuanya, segitu aja yang bisa aku share. Mudah-mudahan buat kalian yang lagi berjuang di rekrutmen, semoga dapat kabar baik dan segera bekerja ya. Makasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, and comment. 누군가의 한숨 그 무거운 숨을 내가 어떻게 헤아릴 수가 있을까요? 당신의 한숨 그 깊이일 순 없겠지만 괜찮아요. 내가 안아줄게요. 숨이 벅차 올라도 괜찮